wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prima Fadila. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaturan frekuensi. Sebelumnya saya akan memberitahu apa sih frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang pada satu detik. Satuan yang digunakan adalah Hertz. Sebagai contoh frekuensi listrik 50 Hz misalnya adalah dalam satu detik terdapat 50 gelombang listrik. Frekuensi memiliki tujuan. Tujuan frekuensi adalah mengoperasikan sistem pembangkitan dan penyaluran secara rasional dan ekonomis dengan memperhatikan mutu dan pengandalan sehingga pengguna listrik dapat mencapai daya dan hasil guna yang semaksimal mungkin. Standar frekuensi normal yang digunakan yaitu frekuensi dalam batas kisaran operasi normal 50 kurang lebihnya dari 0,2 Hz. Kecuali penyimpangan pada waktu singkat diperkenankan pada kisaran 50 kurang lebih 0,5 Hz. Standar frekuensi gangguan frekuensi nominal 50 Hz diusahakan untuk tidak lebih rendah dari 49,5 Hz ataupun lebih tinggi dari 50,5 Hz. Dan selama waktu keadaan darurat, emergensi, dan gangguan frekuensi, sistem diizinkan turun hingga 47,5 Hz atau naik sehingga 52 Hz sebelum unit pembangkit diizinkan keluar dari operasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesetimbangan beban dan pembangkit. Frekuensi sistem 50 Hz menunjukkan kesetimbangan sesaat antara daya nyata dan atau megawatt pembangkitan dengan daya nyata megawatt yang dikonsumsi beban. Frekuensi sistem lebih dari 50 Hz bernominal di atas 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih besar dari daya nyata konsumsi beban. Maka untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan harus dikurangi. Frekuensi sistem kurang dari 50 Hz bernilai nominal di bawah 50 Hz. Pada saat daya nyata pembangkitan lebih kecil dari daya nyata yang dikonsumsi beban, maka untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan ditambah. Selanjutnya yaitu prinsip pengaturan frekuensi. Prinsip dasarnya adalah menyeimbangkan daya watt keluaran pembangkit dengan daya nyata yang dikonsumsi beban dengan cara yang pertama, menambah atau mengurangi daya nyata keluaran pembangkit sesuai perubahan konsumsi beban. Bisa juga disebut load follower. Yang kedua, mengoperasikan unit pembangkit dengan mode primary control governor unit pembangkit. Yang ketiga, mengoperasikan unit pembangkit dengan metode secondary control atau program LFC, load frequency control. Pengaturan primer dalam sistem tenaga listrik adalah governor free. Prinsip kerjanya adalah pengaturan frekuensi sistem harus dilakukan dengan melakukan pengaturan penyediaan daya listrik aktif dalam sistem. Pengaturan secondary control. Yang pertama, LFC, load frequency control. LFC bekerja full automatic yang diatur oleh komputer di mass station. Kemudian setelah sampai di unit pembangkit diatur oleh sebuah peralatan yang disebut load coordinator yang langsung berhubungan dengan peralatan kontrol unit pembangkit. Antara komputer di mass station dan load coordinator itu saling mengontrol satu sama lain. Yang kedua, automatic general control atau AGC. Dalam sistem tenaga listrik, AGC adalah sistem untuk menyesuaikan output daya dari beberapa generator pembangkit listrik yang berbeda dalam menanggapi perubahan beban.
karena jaringan listrik mengharuskan pembangkit dan beban dalam keadaan seimbang setiap saat. Keseimbangan dapat ditentukan dengan mengukur frekuensi sistem. Jika meningkat, artinya daya lebih dari beban. Jika frekuensi sistem menurun, maka artinya daya kurang dari beban. Pengaturan frekuensi dengan pengaturan beban. Yang pertama, brownout, yaitu penurunan kualitas tegangan. Yang kedua, pelepasan beban atau load steering dengan relay UVR. Yang ketiga, pelepasan beban dengan relay DF atau DTEC. Yang keempat, pelepasan beban dengan waktu tunda. Tindakan pengaturan frekuensi, kondisi gangguan dan kondisi normal. Tindakan dispatcher. Yang pertama, melakukan pengurangan megawatt pembangkitan atau pengurangan beban sistem melalui brownout atau load curtailment. Yang kedua, melakukan manual load steering otomatis. Yang pertama, automatic load steering oleh under frequency relay atau UVR atau oleh aplikasi melalui SCADA. Yang kedua, host load pembangkit. Tindakan dispatcher. Yang pertama, menaikkan dan menurunkan megawatt keluaran pembangkit. Yang kedua, perintah lisan dari pusat pengaturan beban atau JCC. Yang ketiga, mengikuti rencana pembebanan pembangkit. Yang keempat, bila frekuensi di luar rentang 50 kurang lebih 0,2 Hz otomatis. Yang pertama, pengaturan primer atau governor free adanya di pembangkit. Yang kedua, pengaturan sekunder atau LFC dan EGC adanya di sistem. Ya, itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan tentang materi pengaturan frekuensi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.